Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifat Rabbil Alamin, ya, karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di halaman 53, ya, yaitu tentang sifat sempurna telapak, ya, telapak tangan Allah yang agung, ya. Jadi di antara sifat zatiyah khobariyah lillahi ta'ala adalah Allah memiliki telapak tangan. Nah, ini diambil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba. Tidaklah seseorang bersedekah dengan suatu sedekah dari yang baik, dari harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminihi, kecuali Allah akan mengambil sedekah dari seseorang yang dari harta yang baik tadi dengan tangan kanannya. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sedekah, ya, selama itu dari harta yang baik, sekecil apapun Allah terima. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah akan ambil sedekah dari kita itu dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, walaupun cuman sebiji kurma, itu Allah terima. Apalagi kalau berdus-dus nasi. Kan. Nasi berapa dus ini? Wah, banyak. Allah pasti terima selama ini dari harta yang baik. Nah, illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminih, kecuali Allah akan ambil dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamrah, meskipun sebiji kurma. Fatarbu fi kafir rahman, maka sedekah seseorang itu akan tumbuh, berkembang di telapaknya Allah, zat yang maha rahman, ya, hatta takuna a'zama minal jibal, sampai dia akan tumbuh bahkan menjadi lebih besar daripada gunung. Padahal cuman sebiji kurma, itu akan tumbuh. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, sedekah itu gak akan rugi. Sedekah itu pasti untung di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin di dunia kelihatannya ada yang keluar, kan, tapi sesungguhnya di sisi Allah dia akan tumbuh. Nanti kita akan mendapatkan saat kita, ya, di hari akhir nanti kita akan mendapatkan itu. Nah, di dalam hadis ini ada kalimat
Fatarbu fi kaffi ar-Rahman. Dia akan tumbuh ya, karena makna tarbu itu tanmu wa tazdadu wa tatadha'afu. Tumbuh, bertambah, berlipat-lipat. Padahal cuman satu biji kurma tadi. Berarti kalau lebih banyak akan tumbuh lebih banyak. Nah, jadi tadi maka berdasarkan hadis ini sekecil apapun kita sedekah selama itu dari harta yang baik di sisi Allah akan dan itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau harta yang kita makan habis jadi kotoran. Tapi yang kita sedekahkan itulah yang jadi harta kita sesungguhnya. Ketemunya nanti memang. Nah, saat dimana kita sangat membutuhkan. Nah, sampai-sampai di dalam surah Al-Munafikun ya, kalau tidak keliru, ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika ajal seseorang itu sudah dekat ya. Gimana tuh ayatnya? Al-Munafikun ayat terakhir ya. Gimana bunyi ayatnya? Gimana? Hatta atau faida. Coba buka ayat 11. Wa idza jaa ahadakumul mautu fayaqul, gitu ya. Fa ija atau hatta ida. Gimana awalnya? Ayat 11 ya kalau nggak salah. Kalau tidak keliru. Oh, ayat 10 berarti ya, 10-nya. Ayat 10-nya gimana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu. Wa anfiqu dan infakkanlah mimma razaqnakum dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakum al-maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, maka dia nanti akan berkata, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, gitu ya. Jika engkau akhirkan sebentar saja, jadi jangan dimatikan sekarang ya Rabb, diakhirkan sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, mau ngapain kamu kalau diakhirkan? Apa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Jadi sedekah itu sangat luar biasa tadi. Sampai-sampai orang itu ketika mau mati dia minta diakhirkan agar bisa sedekah gitu. Karena tadi walaupun sedikit patarbu fi kafir rahman hatta takuna a'dhamin minal jibal. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, apa makna hadis ini? Syekh Mahir Muqaddam mengatakan fil hadis al-mutaqaddimi bisyaratun azimatun wa karimah likulli munfikin. Dalam hadis di atas itu ada kabar gembira yang agung dan mulia. Buat siapa? Buat orang yang berinfak, yang bersedekah.
wa in kanat nafaqatuhu fi ghayati sigor wal qillah, meskipun sodakonya sedikit, meskipun sedikit, itu kabar gembira tadi kan, hanya sebuah kurma. Wa innaha tadha'af wa tanmu hatta takun akbar min a'zami makhluqat. Sesungguhnya sedekah kita yang kita keluarkan Bapak-bapak dan sekalian, dia akan terus tumbuh berlipat-lipat ya. Hatta takuna akbar min a'zami makhluqatillahi al-badi'ah, sampai bahkan dia lebih besar daripada makhluk Allah yang besar, yang al-badi'ah, yang menakjubkan, gunung gitu ya. Wahia al-jibal. Itu satu. Kemudian makna fatarbu fi kaf, dia akan tumbuh bertambah ya, sedekah kita itu. Fi kafir rahman tadi ya. Di tangan atau di telapak tangan. Nah, telapak tangan yang bagaimana? Ala kaifiyatil lati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tangan yang kaifiahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang Allah punya telapak tangan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi kita meyakini bahwa berdasarkan hadis ini Allah punya telapak tangan. Karena Rasul menyebutkan fatarbu fi kafir rahman. Di kaf itu telapak. Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang tahu, karena Allah tidak menerangkan, Rasul tidak menerangkan kafnya itu bagaimana. Dan kita tidak perlu mempertanyakan. Wa in kunna nu'minu bidzalik 'alal haqiqati wa 'ala zahiri an-nas. Nah, kita mengimani hal itu berdasarkan hakikatnya, berdasarkan zahirnya, dalil zahirnya nas. Zahirnya apa tadi? Kafur rahman. Ya, kaf itu ya telapak. Wa fi takhsisi dzikrir rahman, dan dalam mengkhususkan penyebutan kata ar-rahman ya, fi kafir rahman duna ghairihi minal asma. Bukan nama Allah yang lain, tapi di sini Rasul menyebutnya ar-rahman ya. Bukan kafu nama Allah yang lain. Kan nama Allah banyak ya. Ada berapa? Kalau dalam hadis sebutkan 99. Walaupun sesungguhnya nama Allah lebih itu. Karena kenapa? Apa dalilnya kalau Allah itu punya nama lebih dari 99? Ayo dalilnya mana? Antum bilang lebih, punya dalil nggak? Kalau nggak punya, antum berarti berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ada nggak dalilnya? Ada. Karena di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka ya, wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika wa ma istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Itu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan setiap nama milikmu yang Engkau namai dirimu dengan itu, dan dengan setiap nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, dan dengan setiap nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, wa ma istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, dan apa yang Engkau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, dan dengan setiap nama yang Engkau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Itu dalam doa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, ini doa dahsyat Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kan kita disuruh tuh berdoa, inna lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama yang baik. Berdoalah dengan itu, dengan nama Allah. Coba, dengan berapa nama kita mampu berdoa?
Kita kalau nyebut semua mungkin nggak? 99 aja kita sebut semua mungkin nggak? Setiap mau berdoa kita sebut semua 99 nama. Nggak mungkin, hafal aja nggak? Iya kan? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Kita sebelum berdoa kita sebut semua nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Belum rampung itu kita menyebut nama-nama Allah, doanya belum kesebut tuh. Apa yang kita inginkan? Tapi dengan apa yang diajarkan Nabi kesebut semua tuh. Kan tadi kan? Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Kan kesebut semua. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan setiap nama milikmu yang dengan itu Engkau namai dirimu. Wa anzaltahu fi kitabik, dan dengan setiap nama yang Kau turunkan dalam kitabmu. Wa allamtahu ahadan min khalqika, atau allamtahu ahadan min khalqika, atau setiap nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ma istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau apa yang Engkau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sini. Dengan setiap nama yang Engkau simpan. Nah ini ada nama yang Allah simpan, tidak Allah beritahu di ilmu gaib yang ada di sisi Allah. Nah inilah dasarnya, bahwa nama-nama Allah itu sesungguhnya banyak. Nah yang 99 ini yang dikasih tahu, yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Yang tidak ada, Allah sembunyikan. Nah maka kalau kita berdoa dimulai dengan ini, berarti kita berdoa dengan seluruh nama Allah itu. Iya kan? Iya itu. Nah itu, maka hafalin tuh, itu penting sekali. Nah, kata Nabi hafalkan, yang tahu ini hafalin nih. Nah ini maka hafalin tuh. Ya, sebagai muqaddimah doa itu ya. Allahumma mau minta apa saja, kita sebut itu dulu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kan Allah suruh kita fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama Allah itu. Nah, tapi kenapa dalam hadis ini kata kaf hanya disandarkan pada kata Ar-Rahman kan itu? Tidak dengan nama yang lain. Nah, libayani, kata saya Mahir Muqaddam, libayani hadhihi al-mudha'afah min mujibati rahmatillahi ta'ala li khalqihi, untuk menjelaskan bahwa ya kelipatan-kelipatan yang tadi semakin menjadi besar dari sedekah kita itu adalah konsekuensi daripada rahmat Allah Ta'ala kepada makhluknya. Wa illa kana al-adl wal jaza'u ayyakuna bimislih. Kalau tidak, seandainya adil ya sesuai dengan apa yang kita amalkan, sesuai dengan balasan yang kita amalkan, an yakuna bimislihi. Maka sama, kalau kita sedekah sebiji kurma berarti dapatnya pahala sesuai dengan harga sebiji kurma. Tetapi li rahmatillahi ta'ala al-wasi'ah, karena saking luasnya rahmat Allah Ta'ala, annahu yakbaluha, Allah menerima sedekah kita itu, wa yunammiha li 'abdihi ad'afan mudha'afah, lalu Allah akan menumbuhkan sedekah tersebut untuk hambanya ya dengan berlipat-lipat tak terhingga itu. Ada apam mudha'afah. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maka berdasarkan hadis tadi ada sifat Allah, yaitu Allah punya apa? Punya kaf, punya telapak tangan. Nah, kemudian masih ada waktu ya? Ya. Sifat berikutnya, sifatul kamal al-asabi al-jalilah. Di antara sifat sempurna Allah Ta'ala, Allah memiliki apa? Jari jemari yang agung. Dasarnya apa? Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata, inna yahudiyan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, sesungguhnya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW
Lalu dia berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, innallaha yumsikus samawati ala isba'in. Sesungguhnya Allah memegang 7 lapis langit dengan jarinya. Wal aradina ala isba'in, dan 7 lapis bumi juga dengan jarinya. Wal jibali ala isba'in, gunung juga Allah pegang dengan jarinya. Wal khalaiqu ala isba'in, dan makhluk-makhluk Allah pegang dengan jarinya. Summa yakul, lalu kemudian Allah berkata, anal malik, akulah raja. Kata Yahudi begitu. Dia tahu ini dari kitab Taurat. Maka fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh. Rasul pun tertawa, tersenyum mendengar itu sampai nampak gigi gerahamnya. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat Allah surah Az-Zumar ayat 67, ma qadarullaha haqqa qadarihi. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tahu betapa besarnya Allah, tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam kitab Taurat ada sebenarnya keterangan yang menggambarkan kemahabesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Coba, 7 lapis langit ada di jari, 7 lapis bumi ada di jari, jarinya di jarinya. Padahal bumi dan langit itu luas atau tidak? Sangat luas, kita nggak ngerti. Nah, itu Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tapi meskipun mereka tahu itu, ma qadarullah haqqa qadarihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam lafaz yang lain, fadhahika Rasulullah sallallahu ta'ajjuban wa tasdiqa. Rasul tertawa takjub. Ya, karena apa? Takjub dan membenarkan apa yang diucapkan oleh si Yahudi tadi. Itu satu. Dalil kedua, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'i rabbil alamin. Tidaklah ada dari hati kecuali hati itu ada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Rabb pemelihara semesta alam. In sya'a an yuqimahu aqamah. Jika Allah menghendaki untuk meluruskan hati tersebut, maka Allah akan luruskan. Wa in sya'a an yuzighahu azaghahu. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan hati tersebut, maka Allah akan sesatkan. Wa kana yaqul, dan Rasul sering kana yaqul, karena diikuti oleh fi'lul mudhari' ya dulu ala at-taksir wal istimrar, ya. Gitu kaidahnya. Rasul sering membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Duhai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini doa ini penting. Kalau bisa dibaca rutin setiap hari, ya. Apa maknanya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama tadi, Allah mengabarkan, Rasulullah SAW, beliau mengabarkan, Abdullah bin Mas'ud, ya, ada orang Yahudi, ya, akhbaro fihi al-yahud an isbati wa azamati asabi'i rabbinal jalilah. Jadi di dalam ajaran Taurat saja itu ada penetapan keagungan jari jemari Allah al-Jalilah yang agung, ya. Wa hadza minal ilmi al-maurusi anil anbiya'i al-mutalaqqa anil wahyi minallahi ta'ala. Ini adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi yang mereka dapatkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi sama, bahwa Allah itu punya jari.
Walihada sadaqahu Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasul membenarkan itu. Bal wa ajabahu dzalik wa surra bihi. Rasul kagum, bahkan senang Rasul mendengar itu. Makanya beliau tertawa hatta badat nawaji zuhu tasdiqan lahu, sampai nampak kelihatan gigi geram beliau untuk membenarkan apa yang diucapkan si Yahudi tadi. Lalu beliau membaca surah Az-Zumar ayat 67, ta'yidan lahu, itu untuk menguatkan sebenarnya. Nah, wa hadza yadullu dalalah qati'ah ala anna masailat tauhidi wal iman. Hadis ini menunjukkan dengan pasti bahwa masalah-masalah tauhid dan keimanan wallati minha al-asma was sifah muttafiqah ala dzalika fi jami'i al-adyan. Dan di antara tauhid dan iman itu adalah ada tauhid asma was sifah. Itu sama. Hal itu sama di seluruh agama samawiyah, maksudnya agama-agama samawiyah sama. Bahwa Allah memiliki di antara sifatnya memiliki apa? Jari. Maka dallat hadhihi as-sifatul jalilatu ala azamati sifati rabbina. Sifat ini, sifat yang agung ini menunjukkan akan keagungan sifat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la tusbihu sifati ahadin min khalqihi. Tapi ya ini tidak menyerupai sifat seorang pun dari makhluknya. Wa in tasabahatil musammiyat indal itlaq, meskipun secara nama secara mutlak sama. Kita punya jari atau tidak? Punya. Sama dari sisi nama sama. Secara mutlak sama. Makanya kalau ada hadis mengatakan watarbu fi kafir rahman, sedekah kita itu akan tumbuh bertambah di telapak tangan Allah, atau kalau di sini ma min qalbin illa baina isbi'aini min asabi'i rabbil alamin gitu ya. Tidaklah ada hati kecuali hati itu pasti ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Rabb, Tuhan pemelihara semesta alam. Nah, kalau kita ditanya, pahamkah antum apa maksud daripada jari? Paham kan? Wis paham ya wis. Gitu. Selesai. Jangan pernah membayangkan sama enggak ya dengan jari kita. Nah itu. Karena kita udah ngerti gitu. Secara mutlak sama. Ngerti, artinya ya itu. Amma indal ikhtisasi, adapun secara khusus, fa inna al haqa'iqa wal kaifiyati takhtalifu anhum min jami'il wujuh. Sesungguhnya hakikatnya dan kaifiatnya antara jari jemari Allah dengan jari jemari kita sebagai makhluk berbeda dari seluruh sisi. Wal i'tibarat, dari seluruh ya ungkapannya berbeda. Secara khusus ya kalau dirinci itu beda. Fa inna jami'a bani adama mundu khalaqallahu ta'ala Adam, sesungguhnya seluruh anak manusia sejak Allah ciptakan Nabi Adam ila ayyun fakhofisur, sampai nanti ditiup trompet sangkakala, lawi jitama'u ala imsaki juz'in min ajza'i kasiratin. Ya. Kalau mereka semua berkumpul, manusia sejak Nabi Adam sampai hari akhir semua, kira-kira ada berapa triliun? Sampai sekarang ada berapa triliun kira-kira? Triliun atau kuadriliun? 4M dari sejak Nabi Adam, bahkan mungkin lebih. Di atas triliun apa? Di atas triliun? Nggak tahu. Berarti antum bukan orang kaya dong, nggak tahu. Ada istilah ya di atas triliun itu ya. Kuadriliun apa ya. Nah, itu semua berkumpul tuh manusia untuk
memegang bagian dari bagian-bagian minas sama'i min samawatihi, dari bagian langit, au ardin min aradihi sab'i, atau memegang gitu, mengangkat bagian daripada bumi yang 7, bijami'i abadanihim, dengan seluruh badan manusia itu, kanu ghaira qadirin ala dalik, maka niscaya mereka itu nggak akan mampu. Manusia yang sekian banyak itu untuk mengangkat salah satu bagian langit atau bagian bumi yang 7 itu nggak akan kuat. Ghairu qadirina ala dalik wala mustati'ina lahu, tidak akan mampu. Bal ajizina anhu, bahkan mereka itu lemah. Manusia seluruhnya tidak akan kuat, lemah. Tapi Allah hanya meletakkan di mana? Di jarinya, gitu, di jarinya. Ini. Maka walihadza yaqulu biyadihi subhanahu wa ta'ala, makanya Allah mengatakan biyadihi, di tangannya, subhanah. Lalu Allah mengatakan ana al-malik, aku adalah raja. Ay annahu ta'ala yahuzzuhunna istighfafan li hadhihi al-makhluqat, atau sesungguhnya Allah Ta'ala mengguncangkan mereka itu, ya, langit 7 lapis, langit dan bumi, istighfafan, untuk apa? Menunjukkan ringannya lihadihil makhluqat, makhluk-makhluk 7 lapis langit dan bumi itu bagi Allah ringan, karena ada di jari. Kalau kita ngangkat sebotol air mineral begini aja dengan 1 jari, capek nggak? Ya nggak bisa mungkin ya, capek, pegel. Apa yang kita bisa angkat dengan 1 jari? Ya sesuatu yang kecil, tutup botol mungkin bisa gini ya. Nah ringan, maka berarti sesuatu yang bisa diangkat hanya dengan 1 jari itu ringan sekali. Makanya bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit bagi Allah sangat ringan tadi. Istighfafan lahu, apa tadi? Istighfafan lihadihil makhluqat wastisghoran laha, dan untuk menunjukkan kecil gitu. 7 lapis langit dan bumi itu bagi Allah sangat kecil. Amama azamatillahi ta'ala, di hadapan keagungan Allah Ta'ala, wa quwwatihi jalla wa ala, dan di hadapan kekuatan Allah jalla wa ala. Wa qad jaa musrihan bidzalika fi riwayatil ukhra, dan telah datang dalam riwayat yang lain ya, keterangan yang jelas di riwayat-riwayat yang lain. Nah, wa hadzal imsaku yakunu qabla tabdilillahi ta'ala al-ardu ghairal ardi. Jadi yang dimaksud Allah memegang dengan jarinya ini sebelum Allah merubah atau mengganti bumi yang ada sekarang dengan bumi baru. Nanti bumi dan langit ini hancur semua. Pada hari kiamat hancur seluruhnya, lalu diganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Ada dalam Al-Qur'an itu ya, keterangannya. Lalu li'annal imsaka ala al-asabi'i ghairu al-qabdi ala syai', karena memegang dengan jari itu bukan menggenggam gitu. Kan menggenggam lain lagi. Kalau ini kita genggam bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pegang dengan jari susah ya. Jadi artinya ringan sekali. 7 lapis langit dan bumi itu bagi Allah sangat ringan. Maka wa'lam, ketahuilah, ra'akallahu ta'ala annallaha qadirun ala an yad'a kulla anwa'il makhluqat. Ketahuilah, semoga Allah menjagamu, bahwasanya Allah Ta'ala itu qadirun, mampu, ala an yad'a kulla anwa'il makhluqat, untuk meletakkan setiap macam makhluk ya, allati zikirat, yang disebut fil hadis, dalam hadis, ala isba'in wahidin, di 1 jari. Sebenarnya Allah bisa aja meletakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gunung-gunung, seluruh makhluk di 1 jari. Mungkin nggak bagi Allah? Ya bisa aja, mungkin gitu. Bi isba'in wahid. Tapi kenapa tadi 7 lapis langit di jari yang 1 jari, 7 lapis bumi 1 jari, gunung-gunung 1 jari, makhluk-makhluk 1 jari? Kenapa disebut berbeda-beda gitu? Masing-masing di jari.
lakin li hikmatin ghaliyah ikhtassa biha subhanah. Tapi karena ya, untuk menjelaskan suatu hikmah yang al-aliyah ya. Hikmatin aliyah, hikmah yang tinggi, Allah mengkhususkan masing-masing makhluk tadi di jarinya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafil ahadisil ukhra, dalam hadis-hadis yang lain, anna quluba bani Adam, bahwa hati-hati manusia anak Adam, kullaha, seluruhnya, baina isba'aini min asabi'i al-jalilati, ada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang agung, yang mulia. Wahada la yaqtadi al mumasah. Coba bapak-bapak dari sekalian, ketika kita mendengar hati seluruh manusia itu semuanya ada di antara dua jari. Pertanyaannya yang ada dalam bayangan antum, di antara dua jari itu Allah pegang atau enggak? Jarinya Allah menyentuh enggak? Nah, di sini katakan hadza la yaqtadi al mumasa. Ini tidak menunjukkan secara otomatis memegang, tidak. Wala al mulasaqah li asabi'ih, dan tidak secara otomatis nempel ke jari-jari Allah Ta'ala. Wala annaha fi jawfi, dan tidak pula ada di dalamnya. Jadi ketika Rasul menjelaskan ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Rabb semesta alam, itu jangan kita lalu berpikir oh berarti nempel tuh. Enggak mesti gitu. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 174 ada ayat berbunyi was-sahabi al-musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Ada kata bainas sama'i wal ardh. Dan awan-awan dikendalikan oleh Allah, al-musakhkhari bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. Coba awan ada di antara langit dan bumi, menyentuh enggak? Menyentuh langit dan bumi atau tidak? Tidak. Tapi Allah sebutkan bainas sama'i wal ardh. Berarti kalau ada inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi'i ar-Rahman atau asabi'i Rabbil alamin, itu juga tidak otomatis menunjukkan dipegang itu, disentuh, tidak. Ya baik itu. Maka falaisa hunaka mumasa, di ayat sana tadi itu tidak ada sentuhan. Wala muqarabah bainal ardi wa bainas sama, di ayat tadi ya. Dan tidak juga dekat awan tadi ya dengan bumi, dan baina al ardi, antara bumi dengan langit. Wala bainas sahab, dan tidak pula antara awan. Wa baina al arad, dengan bumi. Oke, yang terakhir, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Rasulullah SAW, yuqallibuha, ya Allah Ta'ala membolak-balikan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa idafatu taklibi ilallahi subhanahu, dan penyandaran kata taklib itu apa? Taklib itu termasuk sifat apa bukan? Sifat apa? Taklib itu sifat apa berarti? Kan tadi yuqallibu. Tadi kan disebutkan Allah membolak-balikan, yuqallibu kaifa syaa, ya, dalam hadis yang lain. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tadi kan in syaa an yuqimahu aqamah wa in syaa an yuzighahu azaghah. Dan taklib itu adalah sifatun apa? Betul, min sifat fi'liyah lillahi ta'ala. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Bisa diterima?
Membolak-balikan itu sifat daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena yuqallib itu kan fi'lun ya. Fi'lun mudhari. Nah, penyandaran kata taklib ilallah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa? Hakikoh yang hakiki gitu. Benar-benar ya seperti itu. Wal faidatu min hadza, dan faidah daripada ini apa? Annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bayyana, menjelaskan, anna taqlib hadhil qulub, bahwa bolak-baliknya hati ini yasirun alallahi azza wa jalla, gampang ya atas Allah azza wa jalla, kasyai alladzi baina asabi'i, seperti sesuatu yang ada di antara jari jemarinya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Maka berdasarkan beberapa dalil ini menunjukkan bahwa Allah itu punya telapak, Allah itu punya jari jemari. Tapi selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah misalnya, itu mentafwid atau mentakwil gitu. Ya, mentafwid atau mentakwil. Boleh nggak kita melakukan tafwid? Tidak. Tentang makna tidak boleh mentafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu menyerahkan. Antum tahu nggak jarinya Allah? Wallahu alam, saya nggak tahu. Paham nggak antum jarinya Allah? Saya nggak tahu. Wallahu alam. Itu tafwid namanya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Jadi kalau ada orang tanya antum ngerti jarinya Allah? Apa jawabannya? Antum ngerti nggak kalau Allah punya jari? Antum tahu Allah punya jari? Dari mana antum tahu? Dalil kan tadi, dari dalil. Antum paham maksudnya jari? Ya paham, udah gitu. Coba antum jelaskan bagaimana jarinya Allah. Nah baru wallahu a'lam. Nah, kita baru bilang wallahu a'lam. Tapi kalau orang nanya antum tahu emang Allah punya jari? Iya saya tahu. Karena ada dalil gitu. Nah itu Ahlus Sunnah. Tapi selain Ahlus Sunnah, ya misalnya ya firqah Jahmiyah, mereka menolak sifat-sifat khobariyah Allah Ta'ala, itu ditolak. Jadi tidak mungkin Allah punya tangan, Allah punya telapak, Allah punya jari. Secara hakikat tidak mungkin. Karena kata mereka, orang-orang Jahmiyah mengatakan bi anna isbatal yaddi awi al-asabi yastaljimu at-tasbih. Itu berarti mengharuskan kita melakukan penyerupaan dengan makhluk gitu. Makanya mereka mentakwil dan mentaktil gitu. Kata mereka yad itu ya artinya al-qudrah awin ni'mah. Al-asabi itu adalah majaz anit tasarruf awi al-qahr. Itu kata Jahmiyah. Jadi jari itu adalah bahasa kiasan, jangan dipahami secara hakikat, jangan. Tapi itu kiasan yang menunjukkan bahwa Allah itulah yang bisa merubah-rubah, membolak-balik itu. Bukan, jangan dipahami hakikat. Nah, itu orang Jahmiyah. Nah, itu disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Ar-Radd alal Jahmiyah. Atau disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalikai. Nah, beliau menyebutkan ya pandangan Jahmiyah dan bagaimana bantahan para ulama salaf terhadap mereka, termasuk dar'u ta'arud al-aql wa naql. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan hal itu. Nah, itu. Nah, begitu nanti firqah Mu'tazilah sama, mereka mentakwil jadi jari itu majaz. Nah, gitu. Murni majaz, bukan hakiki. Gitu.
Karena kata mereka, man qala inna lillahi yadan au asabi'a faqad sabbaha. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan atau Allah itu punya jari, sungguh dia telah melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini disebutkan oleh imamnya orang siapa tadi? Orang Mu'tazilah, ya. Itu dalam kitab Syarhu Al-Usul Al-Khamsah Al-Qadi Abdul Jabbar, ya. Atau Al-Imam As-Sahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, ini dulu kitab Al-Milal wan Nihal ini kitab yang kami pelajari waktu di pondok dulu, ya. Ini salah satu mata pelajaran penting, Al-Milal wan Nihal, karya Al-Imam As-Sahrastani. Isinya apa? Isinya menjelaskan tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam Islam, termasuk al-firq al-munharifah, ad-dhallah, ya, kelompok yang menyimpang, yang sesat. Nah, ini kita bagus, ya, kalau antum pengen tahu sejarah tokoh-tokoh firqah-firqah yang menyimpang, itu bisa salah satunya dibaca dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Nah, dulu kami pelajari kitab ini, ya. Termasuk Asy'ariyah gitu. Kalau Asy'ariyah tadi disebutkan mereka itu melakukan tafwid tentang maknanya dan juga melakukan takwil. Jadi tidak, kalau ditanya antum tahu nggak apa maksudnya jari? Wallahu a'lam. Langsung wallahu a'lam, itu tafwid. Tapi mereka takwil gitu. Kan jadi tidak konsisten. Di satu sisi mereka mentafwid, di sisi lain mereka mentakwil. Nah, jadi tangan, jari ditakwil itu bil qahar wal awil qudrati awin ni'mah. Jadi mereka menolak kalau ditetapkan jari secara hakikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, anna zahir an-nas ghairu murad. Yang nampak dalam dalil itu bukan itu yang dimaksud, kata mereka. Nah, itu disebutkan misalnya dalam kitab Syarhul Aqaid an-Nasfiyati At-Tabtazani, ya, saya At-Tabtazani, atau Asasut Taqdis karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, termasuk dalam kitab Al-Irsyad karya Imam Al-Juwaini. Nah, Al-Maturidiyah juga sama, ya. Begitu juga orang-orang Syiah. Kata orang Syiah apa? Man wasafallaha biyadin, barang siapa yang mensifati Allah dengan tangan, au jariha, atau anggota yang lain, fahuwa musyabbih, maka dia berarti telah melakukan tasbih. Itu. Nah, ini dan seterusnya, ya, Bapak-bapak dan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian, ya, bagaimana dengan Ahlus Sunnah tadi? Ya, kalau Ahlus Sunnah memahami nas berdasarkan zahirnya. Jadi tidak ditakwil, melainkan dipahami apa adanya dan jadi tetapkan, diimani hakiki, ya, secara hakiki. Gitu. Jadi ini, tapi tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir ya, Ibnu Huzaimah mengatakan rahimahullah, man lam yusbit lillahi ma asbatahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi fa huwa mu'attil. Orang yang tidak menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau apa yang ditetapkan oleh lisan rasulnya, nabinya, maka berarti dia termasuk al-mu'attil dalam kitab tauhid. Nah, ya kalau dia Allah enggak punya jari, Allah enggak punya tangan, berarti dia mu'attil. Itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir dalam kitabnya Al-Lalikai, beliau mengutip pandangan dari Nu'aim bin Hamad rahimahullah. Apa katanya? Man sabbaha
man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat itu, sungguh dia telah kafir juga itu. Enggak, Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya jari, kafir itu orang. Kata Al-Imam Nu'aim bin Hamad rahimahullah, ya. Walaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu tasbih. Dan tidaklah pada apa yang Allah sifati dengan itu dirinya itu tasbih, enggak. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya telapak tangan, Allah punya jari, ini bukan berarti kita menyerupakan, karena kita menetapkan berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan sekalian, sudah jam 9:38, kelewat waktunya. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Berarti langsung kita akhiri ya. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.